Statement ini yang juga diinginkan oleh Menteri kita ya, Bapak Sandiaga Uno, bukan spekulatif, tapi memang benar-benar real ya. Karena bisnis itu pastinya kita ingin untung dan kita sebisa mungkin menghindari kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pioner Indonesia, teman-teman pioneers Indonesia. Kita berjumpa lagi, kita bersua lagi di channel King Fat. Untuk pembahasan pada siang kali ini, mungkin kita membahas terkait kemarin ada event akbar yang ada di Bali ya, yang mungkin teman-teman sudah mengikuti beritanya, yaitu terkait konferensi blockchain, di mana acara akbar tersebut dihadiri oleh Kemenkraf ya teman-teman ya, Bapak Sandiaga Uno, di mana juga di situ ada berita-berita yang mungkin teman-teman harus ketahui. Teman-teman juga ini kalau kita kita hubungkan ke Pi Network ya pasti selalu ada teman-teman ya. Makanya ada tuh komentar di YouTube saya ada yang bilang ini konten cocokologi. Gimana nggak cocokologi gitu kan? Kalau misalkan kita membahas terkait blockchain, otomatis kan juga hal yang semisal atau hal yang serupa tentunya juga untuk Pi Network masih nyambung gitu ya teman-teman ya. Tapi di sini mungkin saya ingin mengingatkan lagi, karena untuk statement dari Bapak Sandiaga Uno sendiri itu mengingatkan kita gitu kan terkait sosok sang founder Pi Network, Dr. Nicholas. Nah, statement itu sebenarnya udah lama, tapi kurang lebih himbauan ini selaras ya dengan tujuan dibentuknya Project Pi Network, yang mungkin teman-teman yang baru belum tahu, yang pengennya instan doang. Ada yang bilang itu udah 3 tahun nggak dapat apa-apa dan sebagainya. Nah, ini kan memang khusus teman-teman ya, beda style yang diadopsi, yang dibawa oleh Pi Network sendiri. Jadi mungkin setelah ini teman-teman kita cek beritanya dari kemarin lusa dan kemarin yang terakhir acara konferensinya teman-teman. Oke, buat yang mungkin belum sempat mengetahui berita ini, yuk kita cek bareng-bareng ya. Apa saja himbauan dan statement-statement yang mungkin membuat teman-teman itu juga tahu dan semangat ya. Oke, let's check it out. Nah teman-teman, ini kita sudah ada di beritanya ya. Kebetulan banyak banget untuk pemberitaannya, jadi saya pilih yang tribunbali.com. Teman-teman kalau misalkan mau cek sendiri ya silakan, tapi untuk informasi ini saya juga sampaikan. Ini khususnya tim saya ya teman-teman ya. Tim saya yang sudah menanti-nanti kapan ini meledaknya ya. Sebenarnya udah meledak ya, tapi terkait masalah fulus duit ya itu masih butuh kesabaran. Oke, langsung aja teman-teman. Menparekraf harap Bali Blockchain Conference buka peluang usaha dan bangkitkan ekonomi. Nah, ini kan juga itu ya teman-teman ya, sinyal positif untuk teman-teman khususnya yang ada di Bali, teman-teman pioner ya, pioneers yang ada di Bali. Nah, ini udah pasang kuda-kuda ya, karena pasti banyak event-event, banyak project-project di sana, dan nanti ketika mau mengembangkan project komunitas Pi Network ya sudah ada lampu hijaunya ya. Oke, kita langsung ke bawah teman-teman. Itu ada gambar dari Bapak Menteri kita, dan kita langsung ke statement-statement pentingnya aja teman-teman ya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf ya, Sandiaga Salahuddin Uno, numero uno ya, berharap ajang Bali Blockchain Conference mampu membuka peluang usaha dari perkembangan ekonomi digital sebagai upaya membangkitkan sektor ekonomi kreatif khususnya UMKM di tanah air. Nah, ini karena juga kasus Kopat-Kopet, jadi kan kita lebih banyak menggunakan digitalisasi, dan blockchain itu salah satu alternatif yang solutif juga sih.
Terus kemudian di sini statement dari beliau adalah Bali blockchain ini membuka peluang bagi kita untuk menjembatani bukan hanya dirasakan bagi kalangan menengah ke atas, tapi UMKM dengan teknologi blockchain bisa berpartisipasi. Nah, ini mungkin bagi para pengusaha ya teman-teman harus belajar ya, juga mengikuti perkembangan. Selanjutnya, terlebih konferensi seperti ini menjadi pemanasan bagi kegiatan-kegiatan lainnya di Bali. Sebagai bagian dari program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, ujar beliau ya teman-teman ya. Di sini kurang lebih udah kemarin tanggal 22 yang di video saya bilangnya Love Day itu ya teman-teman ya. Kan bagus tuh ya susunan angka-angkanya ya. Menparekraf juga mengingatkan agar masyarakat memahami betul dan mempelajari apa yang ingin diinvestasikan agar tidak menjadi spekulasi di kemudian hari. Nah, ini ya yang sekarang itu teman-teman banyak ketahui terkait yang ada di kripto kan memang spekulatif teman-teman ya. Maksudnya spekulatif itu kadang cepat naik, cepat turun gitu ya. Dan di sini beliau juga menghimbau terhadap teman-teman pengusaha. Di sini kurang lebih bacaan-bacaan seputar yang di atas tadi teman-teman bisa baca-baca sendiri. Saya ambil quote-quote-nya aja teman-teman, statement dari Bapak Menteri ya. Karena ini sudah nggak ada kan, jadi basa-basinya kita langsung aja ke halaman sebelah. Nah, di sini beliau Pak Sandiaga Uno menghimbau, memang terkadang ada unsur spekulasi, namun saya sering mengingatkan berinvestasi itu bukan spekulasi. Berinvestasi itu mengerti dengan baik apa teknologi baru ini, ya. Terkait apa-apa, terkait sesuatu yang ada di sistem terbaru ini maksudnya teman-teman ya. Untuk itu pemerintah hadir mendukung untuk memberi sosialisasi dan edukasi masyarakat apa yang menjadi peluang dan risiko di mana agar kita bisa mengambil peran di dalamnya. Jadi tugas pemerintah kan memang mengawasi ya, mengontrol agar teman-teman tetap aman, ya tetap tidak terjadi kerugian yang besar gitu ya teman-teman ya. Kalau dalam bisnis pasti ada untung rugi, tapi meminimalisir seminim mungkin ya teman-teman ya. Dan ini mengingatkan kita dengan perkataan yang selalu diingatkan oleh Dr. Nicholas terkait tujuan pembentukan Project Pi Network. Nah, nanti kita bahas di belakang ya. Oke, selanjutnya kita next. Ini teman-teman bisa baca-baca sendiri ya terkait penjelasan-penjelasan yang bukan statement dari Pak Sandiaga Uno. Teman-teman bisa langsung ini yang ada tanda kutipnya. Industri kreatif dan digital adalah masa depan ekonomi Indonesia dan dunia. Laporan dari Ekonomi menyebutkan nilai ekonomi digital Indonesia secara keseluruhan memiliki gross merchandise value atau GMV senilai 70 miliar dolar AS atau sekitar 994 triliun pada tahun 2021. Gede banget ya teman-teman ya. Selanjutnya kita next. Begitu juga lanjut Sandiaga, nominal transaksi e-commerce pun terus meningkat di tahun 2020 hingga mencapai 266,3 triliun. Amazing. Berdasarkan data Bapepti, pada akhir tahun 2021, jumlah pelanggan aset kripto Indonesia mencapai 7,5 juta orang. Jadi di masa pandemi ini tambah naik ya, terkait online bisnis teman-teman ya. Jadi tetap hati-hati teman-teman. Dan tetap ikuti ya. Tak hanya jumlah pelanggan, nilai transaksi kripto bahkan meningkat. Ya, ini meningkat tahun demi tahun teman-teman ya. Kita lanjut, nilai tersebut naik signifikan dibandingkan tahun 2020. Ya pasti ya, mengalami lonjakan teman-teman ya. Animo masyarakat juga semakin besar, antusiasme dan juga kesadaran bahwasanya di era pandemi kita harus ada alternatif lain itu juga semakin tumbuh ya.
Nah, ini tugas saya, tugas teman-teman YouTuber mengedukasi hal-hal yang positif agar kita juga tidak terjebak, kita juga tidak mengalami banyak kerugian, teman-teman. Kita selalu research dulu, kita selalu pelajari dulu, jangan langsung maju ya, teman-teman ya. Kita cek dulu. Selanjutnya di sini yang bawah tuh ya. Nah, ini penekanannya yaitu blockchain adalah suatu teknologi yang sangat krusial dalam mendukung efisiensi dan transparansi. Oke, jadi kalau saya sih yes, efisiensi oke, dan transparansinya mantap. Sebenarnya yang lain-lain juga ada. Ya, tapi kurang lebih dua kata ini yang mewakili, teman-teman ya. Apalagi Pi Network kan banyak yang tidak dimiliki juga di kripto lain ya. Ada style sendiri, ciri-ciri yang ada yang beda lah gitu ya, tidak seperti pada umumnya. Dan semoga Pi Network memang nanti menjadi solusi dan pesaing ketat ya di Bali nanti ini ya, atau di seluruh Indonesia lah ya. Jangan sampai Indonesia doang, seluruh dunia ya, sorry. Oke, jadi ini teman-teman terkait berita kemarin yang juga berita besar yang ada di Indonesia terkait konferensi blockchain. Dan saya ingin mengingatkan, nah ini hubungan antara himbauan tadi ya, mengingatkan kita terkait tujuan Pi Network yang telah disampaikan oleh Dr. Nicholas. Yuk kita langsung cek ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, kebetulan saya ada dua picture-nya. Jadi saya yang pertama memunculkan ini dulu ya. Kita bahas yang ini dulu biar teman-teman itu terarah tujuan ikut Pi Network yang nggak nuntut mulu ya. One important goal of the Pi Network is to create a utility-based ecosystem of apps, transactions for real goods and services in the ecosystem, rather than just speculative trading, are intended to determine the value of Pi. Jadi ini Dr. Nicholas udah lama sebenarnya ngingatin kita terus ya. Tujuan atau salah satu tujuan dari Pi Network itu untuk menciptakan aplikasi atau menciptakan sebuah ekosistem yang berdasarkan utilitas di aplikasi tersebut ya. Pemanfaatan proyek komunitas maksudnya teman-teman ya. Lanjut di situ transaksi untuk barang-barang dan juga service atau pelayanan di dalam ekosistem itu tidak hanya mementingkan atau bukan hanya sekedar perdagangan yang bersifatnya itu spekulatif seperti kripto-kripto yang lain, yaitu yang nggak menentu, yang nggak jelas, besok naik, besok lagi udah turun drastis lagi ya. Ya teman-teman pasti udah tahu ya. Dan itu tidak dimaksud, tidak diniatkan terkait penentuan harga dari Pi sendiri. Nah ini yang kita penasaran banget. Stylenya kayak gimana sih nanti sih? Kalau misalkan memang Dr. Nicholas itu tidak menghendaki ya bahwasanya kripto ini, Pi ini tidak spekulatif. Ya kita patut nantikan teman-teman, kita update terus beritanya. Selanjutnya satu lagi teman-teman ya. It takes time to build a strong community of people. It takes time to build an ecosystem. We're not trying to build a quick pump and dump cryptocurrency here. Nah, di situ Dr. Nicholas juga bilang, ya ini butuh waktu ya untuk membangun komunitas yang kuat dari masyarakat atau dari orang-orang. Dan ini membutuhkan waktu juga untuk membangun sebuah ekosistem. Ya kita di Pi Network ini ya tidak sedang mencoba membangun cryptocurrency itu yang hanya mementingkan atau yang hanya berdasarkan pump and dump. Nah ini pump and dump yang teman-teman ketahui, pumping dan dumping ini kan dia naik turun gitu kan, sometimes naik banget, sometimes turun juga. Nah itu tidak stable ya. Dan di sini dijelaskan juga pump and dump teman-teman. A
A scam where people who own a large share encourage others to buy their cryptocurrency to promote the price. Once the price reaches a high point, the scammers sell off all that they own and the price plummets. Ini maksudnya pump and dump itu adalah sebuah penipuan di mana orang atau di mana orang-orang tertentu, entah itu mafia dan sebagainya, itu mereka memiliki saham yang besar dan mereka tuh mendorong untuk orang-orang lain itu beli kripto tersebut, teman-teman ya, untuk menaikkan harga si kripto tersebut ya. Dan begitu harganya udah naik tinggi, maka si para scammer ini, para penipu-penipu ini, orang-orang yang tertentu ini ya, nah mereka itu menjual semua koin-koinnya, semua asetnya gitu kan, karena udah naik gitu kan, pinter banget. Nah di sini yang membuat ya, and the price plummets, dan membuat harga tersebut tiba-tiba anjlok seperti palung ke dalam dasar ya, sampai ke bawah banget. Nah ini kan juga Dr. Nicholas menganalisa hal tersebut dan tidak ingin seperti itu teman-teman ya, karena kan tujuan dari Pi Network everyday people, untuk semua kita, mau dia kaya, mau dia apapun lah, nah itu bisa dengan menggunakan HP. Jadi kesetaraan dan juga keadilan untuk semuanya ya terkait cryptocurrency. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Ini kan statement ini yang juga diinginkan oleh menteri kita ya, Bapak Sandiaga Uno, bukan spekulatif, tapi memang benar-benar real ya. Karena bisnis itu pastinya kita ingin untung dan kita sebisa mungkin menghindari kerugian. Oke, itu saja teman-teman untuk mengingatkan kalian tujuan dibentuknya Pi Network ya. Semoga memang benar-benar ini tidak fluktuatif ya, dan benar-benar dia stabil atau stable coin ketika teman-teman menjual barang dan juga layanan-layanan itu, agar terjadi sirkulasi yang sehat teman-teman ya. Thank you, kita berjumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.